keluarga almarhumah Ibu Nurita binti Sabri yang saya hormati, lebih khusus suaminya masih ada? Ada. Suaminya mana? Oh, ada. Suaminya siapa namanya? Oh, Bapak Marhadi. Bapak suaminya Bapak Marhadi, keluarga yang saya hormati, semoga sehat panjang umur, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kelancaran pada segala usaha dan segala urusan, serta selalu mendapatkan keberkatan iman, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dari istri tercinta Ibu Nurita binti Sabri, mudah-mudahan diberikan ketabahan, menangis boleh menangis tapi jangan sampai berlarut, sebab kesedihan ketika ditinggal orang yang tercinta itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, mudah-mudahan ini almarhumah Ibu Nurita binti Sabri di alam kuburnya mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, diluaskan kuburnya dan Allah catatkan sebagai calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Sahibul Fadilah yang punya ini wilayah, Bapak Ustaz Haji Agus, yang selalu hadir menemani Sahibul Walimah tentunya, Sahibul Huzur tentunya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, kita selalu panjang umur, senantiasa dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan rezeki. Kemudian yang saya hormati Bapak Amil Muhammad, Bapak Amil yang umurnya ada 80. Ada? Balik juga 40 lebih. Amil masih gendut juga nih. 40 lebih giginya gak ada ya? Berarti bukan 40, baru 4 tahun berarti kalau gak punya gigi mah. Kong, sehat Kong ya? Ada 80, ada Kong? Ada 80? 60-an? Lebih ya? Cepet juga dah. Tadi saya dengerin baca Yasinnya luar biasa fasih. Mudah-mudahan Bapak Amil Muhammad sehat selalu, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya mengurus jenazah biar banyak yang bantuin, amin. Kalau ngurus nikah Bapak Amil juga? Alhamdulillah. Cuman kalau ngurus nikah dia kira kalau mandiin orang mati dia deg-degan. Jangan-jangan habis gue mandiin gue dicabut ntar. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak haji, bapak-bapak, saudara-saudara, para tetangga, sanak keluarga yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan rahmat Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang keberapa? Malam yang kelima. Malam yang kelima kita tahlil. Mudah-mudahan dari malam pertama sampai malam kelima, insya Allah sampai malam ketujuh, kita semua tetap setia mengirimkan doa kepada yang sudah wafat. Ini pekerjaan yang sungguh-sungguh amat menyenangkan bagi ahli kubur. Amin. Makanya saya pengen begini ngomong. Segeblek-gebleknya, tau geblek nggak? Sebego-begonya, segoblok-gobloknya, sejahat-jahatnya, mendingan jadi orang NU. Amin. Segeblek-gebleknya orang Muhammadiyah, kalau mati kagak ditalilin. Segeblek-gebleknya orang Wahabi, apalagi yang pintar aja kagak ditalilin. Makanya mendingan jadi orang NU. Amin. Orang NU yang meninggal dunia, umpamanya dia kiai, dia wali, ditahlilin, itu pahalanya luber. Luber bagi membawa berkah bagi keluarganya, membawa berkah bagi orang yang tahlil. Sebaliknya orang NU kalau yang meninggal banyak dosa, itu semua pahala dari pembacaan Yasin, dari pembacaan zikir segala macam, dari malam pertama sampai malam ketujuh, semuanya disampaikan pahalanya oleh malaikat kepada yang dituju. Amin ya rabbal. Makanya 1000 kali mendingan jadi orang NU. Walaupun lebarannya ada yang Sabtu, ada yang Jumat, ada yang Minggu. Besok nih yang lebaran Minggu NU, yang lebaran Sabtu sebagian tapi itu Sabtu sebagian besar tuh Wahabi, sebagian besar Wahabi sama Muhammadiyah. Nggak apa-apa. Untuk wilayah
Tanah Tinggi karena sidang isbatnya ngikut Cilongok sudah soheh. Jadi yang mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Yang kagak bagus, Idul Adha kagak sembahyang, udah gitu kagak ngorban. Itu kagak bagus. Paham ya Pak ya? Paham ya? Jadi yang lebaran hari Minggu bagus, yang lebaran hari Sabtu bagus. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika umur ada pada diri kita, itu adalah kesempatan emas untuk menambah amal soleh, menambah amal kebaikan, berbuat baik kepada istri kalau kita suami, berbuat baik kepada suami kalau seorang istri, terlebih lagi kesempatan berbakti kepada kedua orang tua bagi para anak-anak. Sebab kalau sudah pulang ke alam kubur, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasi, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mati anak cucu keturunan Nabi Adam. Jadi ini Pak, itu bukan habaib doang tuh, anak cucu keturunan Nabi. Kita juga ini sama, anak cucu keturunan Nabi, tapi Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Muhammad, apabila mati anak cucu keturunan Adam, termasuk Ibu Nurita binti Safri. Makanya ini kalau ada orang yang meninggal dunia, atau kalau ada orang yang dikirimin Fatihah, binnya kagak tahu, itu jangan bin Fulan. Itu Fulan siapa itu? Haji Fulan itu bukan nama orang. Jadi kalau misalnya kita kirim hadiah ke ahli kubur yang kita kagak jelas namanya, nama bapaknya, kita pakai bin manya. Misalnya kayak Nabi Isa bin Maryam. Kalau nggak jelas juga namanya, bin Bani Adam alaihis. Jadi jangan ke Nabi Adam. Kalau ke Nabi Adam nyelongcong. Jadi kan ke binnya ke Bani Adam. Jadi kan Bani Adam bisa nyambung ke Nabi Adam alaihissalam. Jangan bin Pul, jangan bin Fulan. Sebab Fulan itu Mr. X. Nggak tahu tuh orang apa bukan tuh Fulan ya. Jadi Fulan itu orang yang nggak punya nama, nggak jelas. Fulan itu nggak jelas. Jadi karena ini manusia itu anak cucu keturunan Nabi Adam, jadi misalnya kalau nggak tahuan emaknya, nggak jelas bapaknya, ya nggak kenal lagi tuh. Misalnya Yusnia, udah binti Bani Adam alaihis, binti Bani Adam, Al-Fatihah misalnya begitu. Jadi dengan umur yang panjang, badan yang sehat, waktu yang luang. Kalau waktu kan sebetulnya luang. Kenapa orang kalau ditanya lu ngapa belum mau sembahyang? Kagak sempat. Kagak sempat sembahyang di musola, sembahyang di rumah. Kalau kagak sempat ngaji di musola, ngaji di rumah. Gue boro-boro ngaji, gue baca Quran aja. Gak bisa ya lu belajar. Sebab ini nikmat umur serta nikmat sehat itu adalah pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya kayak Pak Haji Agus, beliau terus ngaji, kaji toh. Karena itu tuh, umurmu kau habisin di mana? Kalau tiap malam di pos ronda main gaplek, nyautinnya umur saya habisin di pos ronda main gaplek. Dihajar oleh malaikat, ceger. Begitu. Makanya sekali lagi, ketika ada orang NU yang meninggal dunia, itu yang kagak sembahyang ikut tahlil kagak? Ikut tahlil kagak? Ngikut. Ketika ada orang yang kagak sembahyang ikut tahlil, jangan ditumbenin. Alhamdulillah, lu insaf juga lu. Untung ada yang mati. Coba kalau ada yang mati-mati, boro-boro dia bisa nyebut la ilaha. Jadi buat orang NU yang mati saja masih nguntungin buat yang hidup. 7 malam kita zikir, baca Yasin, betul kagak? Baca tahlil, coba iseng-iseng, dewek-dewek 7 malam di tahlil, nggak ada apa-apa, kuat kagak? Sanggup kagak? Iya, nggak ada yang meninggal, nggak ada selamatan, tahlil tiap malam di rumah, 7 malam aja kuat kagak? Paling malam Jumat doang, itu pun sering telat. Jadi berkahnya orang NU, meninggalnya saja menjadikan pahala buat kita. Alhamdulillah.
Billahi rabbil alamin. Kenapa tadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, umur yang ada pada kita, kesehatan itu sangat penting adanya. Sebab kalau sudah masuk ke liang lahat, itu penyesalan yang tiada berguna. Kita berharap tentunya Ibu Nurita binti Sapri, beliau tidak menyesal mati. Malah beliau berucap mati merupakan nikmat baginya. Amin. Sebab ada juga mati itu merupakan niqmah, beda huruf nih. Ada niqmah, ada ni'mah. Apa itu niqmah? Niqmah adalah balasan, ancaman ataupun siksaan yang dia terima atas perbuatan dia selama hidup di alam dunia. Apa itu ni'mah? Balasan atas apa-apa yang pernah dia perbuat di masa hidup tentang beratus-ratus, beribu-ribu kebaikan. Pada saat dia masuk ke liang lahat, lalu dia tinggal menerima balasan, gaji, upah daripada apa yang dia pernah kerjakan di alam dunia. Makanya benar yang dikatakan Nabi, apabila mati anak cucu keturunan Adam, putuslah daripada seluruh amalnya, segala macam. Sholatnya udah gak bisa sholat, ya enggak? Sholat udah gak bisa, makanya di sholat di situ apa nih? Barangkali para jamaah yang hadir ada yang sampai hari ini sembahyangnya cuma setahun 2 kali. Ini saya terangin nih, kenapa tiap johor, asar, maghrib, isya, subuh kita disuruh sholat. Karena kalau mati di sholatin. Ya kalau matinya, kalau hidupnya sholat cuma setahun 2 kali, ya udah ntar kalau mati dia sholatinnya kita nungguin lebaran haji. Orang dia kagak pernah sembahyang 5 waktu. Udah ntar kalau yang sembahyang setahun 2 kali, itu jangan mati selain hari Idul Fitri sama Idul Adha. Juga beribet nyolatinnya, sebab dia kagak pernah sholat. Ini penting nih. Kemudian para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara, kenapa waktu itu kita disuruh ngaji? Karena kalau mati diaji. Ini kan dibacanya asih, diajiin gak nih? Yang punya duit rezeki milik banyak itu diajiin 7 malam ya. Yang punya milik rezeki, punya duit 5 juta itu diajiin, ada 10 orang. Itu nyampe nggak? Pasti nyampe, nggak ada yang kagak nyampe. Kalau kagak nyampe, lah coba aja lu mati. Ntar kita gali kuburannya. Teriak, oh Yasin kagak nyampe. Oh bacaan Quran kagak nyampe. Yang jelas nyampe. Ini Ibu Nurita udah malam keberapa coba? Dia WA nggak sama keluarganya? Telepon kagak, WA kan berarti sama antang. Alhamdulillah. Di sini sebuah istilah. Jadi antang, jadi kenapa? Jadi makanya tuh kata Nabi, kalau ada keluarga yang meninggal jangan ditangisin berlebihan. Kecuali yang ditangisin berlebihan yang di dunia kagak mau ibadah. Kalau yang tukang ibadah mah mohon maaf nih. Umpama ini Pak Haji, umpama. Nanti Pak Haji Agus umurnya cepat juga baru mati dah. Amin. Tapi enak kan? Amin. Pak Haji Agus mati. Boleh nangisin Pak Haji Agus, tapi jangan berlebihan. Sebab beliau di sana udah enak. Sebab di dunia amalnya banyak. Jadi yang ditangisin 7 hari 7 malam tuh yang di dunia sembahyang kagak pernah, ngaji kagak pernah, tahlilan kagak pernah, sama tetangga sewot aja bawaannya, sama bini galak, sama biduan mah baik. Itu yang perlu ditangisin tuh, sebab dosanya banyak. Kagak bisa kegempur sama Yasin 7 malam, kagak bisa. Tapi kalau orang yang rajin ibadah di dunia, boleh kita nangis, tapi sekedar saja. Kenapa? Sebab dia akan menemukan gaji utamanya di alam dunia. Dia akan pulang ke tempat aslinya, ke rumah masa depan. Jadi rumah masa depan itu bukan perumahan Grand Lake, bukan Alam Sutra, bukan Banjar Wijaya, bukan Royal, tapi rumah masa depan, rumah idaman adalah kubur. Kalau barang agak berani nyaut, itu rumah idaman kita. Lah ngapa? Kalau udah masuk situ kagak bayar pajak, kagak udah dijagain masa depan, yang jaga malaikat pajak. Lah, siapa udah kagak kepake di situ? Yang jaga malaikat. Terus kita di situ udah kagak sembahyang lagi, udah kagak puasa lagi.
tinggal menikmati amal sholat, tinggal menikmati amal zikir, amal sedekah, amal puasa. Kalau dia udah haji, amal umroh, amal kurban. Tinggal nikmatin amal kebaikan, kebaikan sama manusia, kebaikan suami kepada istri, kebaikan istri kepada suami, kebaktian kedua anak kepada orang tua. Tinggal menerima. Semakin banyak amalnya, semakin bahagia dia menunggu di alam kubur. Walaupun kiamat masih lama, ketika datang tiba-tiba itu kiamat, kata dia yang mati, gua baru kemarin mati udah kiamat lagi, baik, udah kiamat aja. Kenapa? Di alam kubur dia mendapatkan ni'mah, bukan niqmah. Beda ya, ada ni'mah, ada niqmah. Jadi kalau niqmah adalah siksaan, azab. Kalau ni'mah adalah kebaikan, kesenangan serta kebahagiaan yang tiada batas yang diberikan Allah Subhanahu. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali yang 3, sedekah jariyah. Kayak Pak Haji Agus tuh, dia bangun musola itu sampai meninggal terus menerus mengalir pahalanya. Selama musolanya diisi untuk pengajian, diisi untuk sholat 5 waktu dan kebaikan-kebaikan yang lain. Apalagi sedekah jariyah, jalanan Pak tuh, yang jalanan kita yang dilewatin orang. Itu kalau di komplok kasih, biarin. Walaupun katanya nanti kalau jual diambil pemerintah, biarin. Biarin. Itu jalanan amal yang paling itu yang liwat di jalanan, orang yang benci sama kita liwat di situ. Kita kasih liwat nggak? Masih kita halang-halangin. Maling liwat di situ. Bodoh komo, Pak Haji Agus, Pak Kiai pasti liwat lah. Ini orang yang kagak demen sama kita, yang ngata-ngatain kita pun liwatnya di situ. Apa kita mau halang-halangin? Kan tetap aja kita kasih liwat. Makanya itu jalanan amal yang paling ikhlas. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu Pak bukan hanya ilmu ngaji, tapi terutama ilmu ngaji. Ini kayak Bapak Amil Muhammad ngajar-ngajar toh. Ini kayak Bapak Amil Muhammad nih, dia punya ilmu ngaji, diajarin sama anak-anak, sama bocah-bocah. Walaupun kadang-kadang kagak bayaran, diajarin terus. Sampai nanti Bapak Amil Haji Muhammad umpamanya meninggal, ketika tuh bocah ngaji di mana tempat, mau diniatin kayak mau kagak kayak pahalanya, itu mengalir ke kuburannya Bapak Amil Muhammad. Terus ilmu apa lagi? Ilmu yang kebaikan, ilmu dagang, ilmu dandanin listrik, ilmu apa lagi? Kalau ilmu mancing, bagaimana ngaji ilmu mancing? Ilmu mancing kagak apa-apa dah, ilmu nyari ikan. Pokoknya ilmu-ilmu yang mengandung baik. Tapi kalau ilmu main judi mah kagak itu mah. Ini ilmu main gaple, supaya menang begini caranya, itu mah kagak. Itu malah nambah seksa di kuburan. Jadi ilmu yang bagus-bagus, baik ilmu untuk kepentingan dunia, terlebih lagi ilmu untuk kepentingan akhirat. Ketika kita punya ilmu itu, kita ajarkan kepada orang mengamalkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, maka ia mengajarkan itu mendapatkan bagian yang tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, waladin shalihin yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang ngedoain bapak ibu. Nih Ibu Nurita anaknya ada? Dua. Udah pada gede-gede? Mana dia? Mana coba lihat? Oh udah gede, udah nggak usah. Yang penting udah gede. Udah pada bisa ngaji udah? Udah bisa ngaji udah? Hah? Kamu ngajarin? Oh masih kecil-kecil ya? Berarti ini masih muda dong? Iya. Bapaknya juga masih muda? Oh, berarti umurnya paling kepala tiga kali ya? Kepala 4 ya? Nah, ini Bapak, siapa lagi namanya? Bapak Marhadi. Bapak Marhadi, ini walaupun lelaki kagak ada idahnya, nanti kalau mau nikah lagi, kalau dapat gusuran lagi ya. Belum sekarang kalau menikah lagi sebab pasti berduka cita, ya enggak? Lagi kagak pantas lelaki kalau bini kuburan masih basah, besok udah mau nikah, ya. Agak pantas kata mertuanya, jangan-jangan mantu gua mati lu nyantet. Jangan tunggu setahun 2 tahun baru nikah lagi, boleh kagak? Boleh.
Boleh kalau duitnya ada, kalau sintongnya masih bangun. Kalau duit gak gablek, sintong dulu itu yang kawin lagi, anak bayi urusin. Betul apa? Betul apa kagak ya? Iya, duit kagak punya, sintong dulu mau ngapain kawin? Udah anak bayi urusin, pegang tasbih jengkir, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu aja banyakin. Tapi kalau masih sehat, duit punya, dikit-dikit udah nikah. Cari jantan yang harganya miring-miring. Walaupun BPKB-nya belum turun. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Awaladin sholihin yad'u lahu. Ini penting nih. Kalau kayak Abah Jinto, kalau kayak Abah Uci, kalau kayak Abu Yadimiati, Cidau maupun Cilongok, walaupun umpamanya beliau nggak punya anak, muridnya banyak, jamaahnya banyak, kiai besar. Kalau kita siapa yang doain kalau mati? Ayo, nyuruh Ustaz perlu doain ya Bang Haji. Ustaz ngaji, supaya enggak atau Ustaz? Enggak, kagak mau. Coba deh nih iseng-iseng ngajiin orang meninggal nih. Diminta para ustaz keridhaannya untuk ngaji seminggu. Rokok dikasih, kopi dikasih, duit kagak. Paling dapat 3 hari udah berhenti ngaji. Betul kagak? Betul kagak? Bener. Tapi coba anak sendiri kalau pada bisa ngaji. Itu dari mulai orang tuanya dimandiin sampai nganter ke kuburan kagak berhenti baca Yasin. Apalagi anak yang hafal Quran, betul nggak? Begitu tuh. Sampai orang tuanya sudah dimakamin, yang lain pada pulang, anaknya masih ngaji di atas makam tuh. Kalau punya anak sendiri yang bisa ngaji, itu pun catatannya kalau NU, kalau Wahaboy bakal pasti dikuburin kayak nguburin bebek, kayak nguburin kebo. Udah, andai kata tuh kuburannya dijual, mereka aja kagak tahu. Orang kagak pernah ziarah, sebab ziarah menurut mereka haram. Jangan pula ziarah orang tuanya, ziarah wali aja haram. Begitu tuh. Makanya jangan pernah coba-coba keluar dari NU. Tetap kita ikutin, musbayang muka kagak, diam-diam jadi orang NU. Amin. Makanya tadi saya bilang, bangor, brengsek, meninggal jadi orang NU. Mati habis mabok orang NU, tetap wajib disbayanginnya Pak Haji ya. Nyampe doanya nyampe. Itulah kebaikan dari orang NU. Coba orang Wahabi. Misalnya Wahabi mabok nih, mati mabok lah. Agak bakal itu, lebih bayangin mah, udah ada yang doain udah. Udah di kuburan abis dihajar sama malaikat kayak maling motor ketangkep. Dikemplangnya, diinjek-injek, dibakar sama malaikat. Na'udzubillah min. Makanya awwaladin sholihin yad'u lahu, ini yang ketiga penting. Sebab semua orang pasti punya anak. Makanya nih, mumpung kita masih pada punya anak masih pada kecil-kecil, didik untuk pada bisa ngaji. Sebab nih Pak, aduh anak muda sekarang ngeri banget nih. Anak muda seusia SD udah punya geng-gengan sekarang mah. Udah pada bisa naik motor. Itu banyak kejadian udah pada nyobain ngerokok. Asal udah nyobain ngerokok, nyobain nyabu. Ganja, asal udah mulai nyabu juga siap-siap, bapaknya rumahnya digeser. Nah kalau ditangkap bukan nebus kan di polisi. Nembus 30 juta. Tuh anak begitu. Potong aja besok lebaran haji potong. Kalau anak yang suka nyabu, suka brengsek, besok lebaran haji potong. Bagi-bagi dagingnya, nyeksa tuh anak tuh. Nyeksa, di sini ada nggak? Jangan sampai ada. Na'udzubillahi min. Nitang lu anak muda mana tau? Lu anak muda biar sayang sama bapak lu, sama lu. Itu orang tua kita ngeden aja setengah mati. Ngeluarin anak antar hidup dan mati. Kalau mendingan gue yang mati kata Manya daripada lu yang mati toh. Itu belain anaknya tuh. Udah netein, direcokin sama bapak lu. Udah gede nyeksa. Itu bahaya sabu dan narkoba itu Pak, di kampung saya banyak itu. Iya Manya goblok, babanya goblok kagak tahu, anaknya juga goblok juga. Ke bawah pergaulan. Ya katanya masih kesaran-saran. Masya Allah, ketangkap sama polisi, rumah 50 meter digeser 20 meter, tinggal 30 meter, mampus itu. Buat nebus anaknya di polisi, di kantor polisi kagak ngerti. Gara-gara narkoba. Tong, mana bocah, anak muda. Tong ya, jaga diri baik-baik Tong.
Jangan main geng-gengan, mendingan main kumpul-kumpul di masjid, di musola, baca yasin, baca Quran. Yang mendingan belajar marawis, ya kan? Bentabok itu lumayan tuh. Kalau yang manggil ada yang ngupain. Nih sekarang bocah-bocah kayak gini pada punya geng-gengan Pak Haji. Karena pada bisa naik motor nih. Masya Allah, na'udzubillah. Makanya saya nggak tahu dah. Saya nggak tahu 2025 sampai 2030 masih ada nggak di masjid ada yang baca yasin itu? Masih ada nggak di masjid pada yang baca, di musola pada baca yasin kalau malam Jumat? Masih ada nggak tuh anak muda yang pada baca selawatan kalau menjelang malam? Makanya itu ngeribatnya. Makanya para jamaah bapak-bapak dan saudara-saudara, awwaladin sholihin yad'ulahu, kita mulai dari sekarang. Sebab tadi saya bilang kalau para wali, para ulama mereka dia katakan kagak punya anak nggak khawatir, mendoain banyak, menjarain banyak. Kalau Ibu Nurita binti Sapri siapa yang jarain kalau bukan anak dan keluarga, betul apa benar? Itu pun kalau ingat. Kalau kagak ingat setahun sekali. Udah babak belur mak kita digebukin sama malaikat baru datang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata namanya setan lu pada datang. Udah ngos-ngosan dibetak-betak sama malaikat belum pada nyampe lu. Lah iya saudara-saudara. Waduh. Makanya sayangi ahli kubur, irhamu mautakum. Sayangi, cintai orang-orang yang wafat di antara kalian, apalagi bapak sama ibu kita. Insya Allah. Makanya tahlil seperti ini, kemudian baca yasin setiap malam Jumat kalau perlu. Ini nanti abang suami sama ini suaminya. Bang Marhadi saking cinta sama bini, kalau perlu nanti bang setiap habis maghrib abang baca yasin, katakan begini, Nurita tersayang, I love you. Aku kirimkan yasin untukmu sayang. Itu nyampe ke alam kubur Bang Marhadi. Ya begitulah. Iya, bisa nggak dibaca yasin? Bisa nggak? Iyalah. Ya jadi pertama begini ngomongnya, I love you Nurita. Aku bacakan yasin untukmu sebagai iringan kesunyian dalam jiwa. Kalau masih itu diiringin lagu. Kalau udah mati iringin ya. Itu Nurita nih, Pon Nurita sampai 40 hari baru pulang. Jadi sekarang masih ada yang bolak-balik nih. Alam kubur rumah ngelongok. Dilongok tuh. Makanya tuh 40 hari sebelum lewat 40 hari Bang Marhadi jangan pacaran dulu. Kafiran kalau pacaran dicekek sama Pon Nurita. Bener-bener sakit hati bini. Belum 40 hari udah kawin lagi, mandi cekek penekannya. Jadi iya, pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Itu jenazah mayat ahli kubur ruhnya belum pulang menetap di alam kubur sebelum datang 40 hari. Makanya ada peringatan 15 hari, 40 hari haul. Ini paham ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Saya lagi wahabi putus sudah di mana? Kalau kita terus, makanya ada haul pertemuan setahun sekali. Makanya itulah daripada pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik, kita ambil sebagai renungan buat kita bahwa ketika mati anak Adam tidak terputus hubungan daripada keluarga, terus sambung menyambung sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti di yaumul mahsyar akan dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan saya, anak-anaknya nanti atau kalau belum ngerti nanti dipimpin sama Bang Marhadi, nanti dijarahin. Bang Marhadi ziarah nanti ya Bang, ziarah Bang setiap hari Jumat boleh, hari Kamis, hari Sabtu boleh. Jadi sempatnya ziarah. Assalamualaikum Nurita, tetap I love you yang tinggal. Assalamualaikum Nurita, I love you. Aku datang karena aku rindu sama kamu. Itu Nurita dia kagak langsung girang, dia lihat mau perempuan kagak, gitu. Ternyata cuma bawa anak. Itu Nurita girang banget, Pon Nurita nih, girang banget lakinya datang. Di antara kesenangan ahli kubur apabila yang ziarah ke makamnya adalah orang-orang yang waktu di dunia dicintainya. Di antara suami, siapa anak, guru-gurunya, sahabat-sahabat dekat. Itu senangnya bukan main, girangnya bukan main. Ternyata cintamu sejati Bang sama saya, kata Nurita begitu. Tapi kalau Abang Mas Hadi ziarah cuma setahun sekali,
Kata Nurita, ntar lu ngerasain mati kayak gua. Jengkel dia. Tapi kalau Bang Mas Ali jerahnya seminggu sekali, ya paling lambat sebulan sekali dah, itu dia sangat senang dan sangat berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian para jemaah, bapak-bapak dan saudara-saudara, sekali lagi kita doakan dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah almarhumah Allahu yarhamuha Nurita binti Sabri, diampunkan dosanya, diterima amal sholatnya, amal puasanya, amal kebaikannya kepada suami, amal merawatin anak, serta kebaikan-kebaikan kepada tetangga dan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Semuanya itu dijadikan sebagai teman abadinya, teman terbaiknya di alam kubur, sehingga kesehariannya di alam kubur menunggu datangnya hari kiamat penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, dan Allah catatkan dia dikelompokkan oleh Allah sebagai ahlul jannah, ahli surga. Biniyatil kubur khususan ya ahlal kubur Nurita binti Sabri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.